Tidak ada yang lebih indah selain kasih sayang seorang ibu. Kasih ibu sepanjang masa. Karena setiap manusia yang lahir di muka bumi ini pasti tidak akan pernah lepas dari perjuangan seorang ibu. Ibu adalah sosok malaikat yang dikirim Tuhan ke bumi. Karena ibu akan selalu menjadi hal yang terbaik dalam hati kita masing-masing. Pemirsa, Anda menyaksikan Sudut Pandang bersama saya, Vivi Aleda Yahya, dalam episode Semua Demi Anakku. Assalamualaikum. Hai Mas Aji. Tak ada satu orang tua pun yang rela anaknya terjebak dalam jeratan barang haram, narkoba. Begitupun dengan pasangan suami istri Sri Hayuni dan Sudianto Wibisono. Kehidupan mereka terguncang saat mengetahui anak mereka, Teddy Wibowo, terjerat narkoba. Padahal selama ini Teddy dikenal sebagai anak yang baik, penurut, dan sangat dekat dengan keluarga. Tahun 1997, sebagai ibu, Sri Hayuni terkejut dengan perubahan sikap dari anak sulungnya itu. Sikapnya berubah jauh menjadi mudah marah. Sedih dan depresi, perasaan itulah yang langsung menyelimuti kedua orang tua ini. Namun kebesaran jiwa sebagai ibu membuat Sri Hayuni menjalaninya dengan tabah. Ia tak mau kalah pada masalah yang membelit anaknya. Mendatangi dokter, pesantren, dan tempat rehabilitasi dilakoninya demi kesembuhan Teddy. Termasuk bergaul dengan para pecandu untuk mengetahui pola pikir mereka. Dijalani Sri di tengah kesibukannya sebagai asisten apoteker kala itu. Pengorbanan dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Kegigihannya akhirnya mampu mengembalikan Teddy anaknya menjadi Teddy yang ia kenal 11 tahun yang lalu. Selama 11 tahun ibu memberikan perhatian yang lebih istimewa dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Karena pada tahun 1997 ibu pertama kali mengetahui kalau Mas Teddy adalah seorang pecandu narkoba. Benar seperti itu ibu? Benar, Mbak. Bagaimana ibu mengetahuinya pertama kali? Pada waktu itu kan mobil suami saya dipakai anak saya Teddy sama teman-temannya. Nah, saya temukan aluminium foil di dalam mobil itu. Nah, setelah itu saya tanya, karena saya tahu aluminium foil adalah salah satu alat untuk menghisap itulah sabu gitu kan. Dia bilang temennya yang pakai, tapi saya tidak percaya begitu aja. Setelah saya desak akhirnya mengaku, Mbak, bahwa dia udah terlibat. Dan saat itu apa yang ibu lakukan setelah itu? Apa reaksi ibu waktu itu? Ya, saya sebagai orang tua, Mbak, pada waktu itu sangat syok. Apa yang saya takutkan selama ini kejadian di depan mata saya. Maksudnya selama ini ibu takutkan itu memang ibu ya, khawatir, karena di lingkungan saya, suami saya itu juga ada anaknya yang kena narkoba, dan saya pun juga ngasih tahu ke anak saya semua jangan sampai ini, tapi itu terjadi pada keluarga saya ya, tapi kan saya tidak boleh terlarut dengan perasaan itu. Jadi saya harus bagaimana? Saya harus berjuang untuk melepaskan anak saya dari cengkeraman narkoba. Apa yang pertama kali terpikir oleh ibu untuk memberikan bantuan kepada anak ibu waktu itu? Yang pertama kali terpikir ya harus saya mencari, karena saya sendiri kan sudah mulai mencoba lepas, iya, tapi kan masih terus make. Nah, saya harus mencari tempat yang tepat untuk anak saya, tapi itu tidak mudah pada waktu itu. Mas Teddy waktu itu sempat dimasukkan ibu ke rehabilitasi yang seperti apa? Setelah ketahuan nih, pengorbanannya mama tuh nggak hanya sampai di
situ aja Mbak, ya ke dokter juga iya. Oke, ke dokter dibawa. Ya terus ke pesantren juga iya, terus akhirnya ya direhab. Dalam perjalanan Ibu berusaha menyelamatkan Mas Teddy, pernah tidak berada di titik istilahnya batas kekuatan seorang ibu begitu? Pada waktu itu saya lihat anak saya ini Sako. Jadi saya lihat di rumah itu keringat sebesar jagung, kemudian panik. Saya lihat itu udah gelisah, panik jadi satu. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit yang dekat dengan rumah saya, dan di rumah sakit langsung ditangani di UGD. Tetapi di situ saya masih tetap nego sama dokter, anak saya jangan dikasih obat. Saya mau anak saya lepas narkoba tapi tidak pakai obat, tapi dokter menenangkan saya, ibu untuk menenangkan putranya ibu aja, saya suntik ini, saya tanya obatnya apa, dosisnya berapa, sampai segitunya Mbak. Saya nggak mau dikasih lebih dari 1 ampul, saya bilang cukup 1 ampul. Apa yang ada di benak ibu? Kekhawatiran terbesar ibu saat itu melihat Mas Teddy kembali sakau. Saya takut Mbak. Saya takut kehilangan anak saya, itu aja Mbak Vivi. Saya takut kehilangan anak saya harus berjuang, saya tidak boleh menyerah. Ada Allah. Kalau memang Allah masih memberikan waktu untuk anak saya, insya Allah Allah memberi jalan saya. Itu aja Mbak yang ada pada diri saya. Kapan Ibu merasa bahwa yang kuasa memberikan jawabannya atas doa-doa Ibu selama ini? Ya setelah kejadian itu Mbak, secara tidak sengaja saya sendiri juga nggak suka muter radio. Itu habis sholat asar, ada acara salah satu radio waktu itu. Di situ baru saya bilang ke suami saya, Mas ini yang pas untuk anak kita. Langsung saya cari alamat itu dan ketemu. Cuman sampai di sana saya kaget juga Mbak. Kenapa? Apa yang membuat Ibu kaget? Karena di situ rumah sakit jiwa. Lokasinya tuh, tempatnya tuh rumah sakit jiwa. Terus anak saya protes, Mama yang bener aja, masa saya dibawa ke rumah sakit jiwa. Benar seperti itu Mas Teddy. Mas Teddy sempat protes. Iya, saya belum bisa ngasih yang terbaik, tapi saya akan selalu lebih baik apa yang Mama pengen. Tahun 2007 adalah tahun yang amat berkesan bagi Sri Wahyuni. Di tahun itu, ia seolah kembali mendapati anaknya yang telah lama hilang karena terjerat narkoba. Artinya, keharmonisan keluarga yang sirna lebih dari 11 tahun lalu didapatinya lagi. Jelas pengalaman hitam masa lalu menjadikan ia dan keluarga bertekad memerangi narkoba. Tekadnya itu kemudian dibuktikan dengan bergabung ke sebuah yayasan pemulihan mantan pecandu bernama Yayasan Harapan Permata Hati Kita atau YAKITA. Kini sebagai ketua yayasan, Sri Hayuni juga menulis buku akan perjalanan hidupnya. Hingga tahun 2013, Sri terlibat dalam pembuatan film Merry Go Round yang berkisah tentang anak yang kecanduan narkoba. Ibu, apa yang paling membuat Ibu bangga kepada Mas? Saya bangga dia sekarang berusaha sendiri Mbak, tanpa saya kasih modal. Jadi dia bangkit sendiri, itu yang membuat saya bangga. Kadang dia kalau ngasih uang saya nggak mau Mbak, nggak itu. Tapi dia mah, saya kepingin Mama beli apa aja deh untuk Mama beli sendiri. Itu yang saya nangis Mbak. Tadi Ibu udah bilang bangga sekali sama apa yang dilakukan Mas Teddy saat ini. Apa yang Mas Teddy rasakan dengar keluar dari mulut Ibu sendiri? Ibu bangga sama Mas Teddy. Ibu tuh Mama ya, saya panggil kalau di rumah tuh Mama. Orang yang apa ya, orang yang nggak bisa digantikan lah. Apapun dari ini tetap dia, pengorbanannya itu nggak bisa tergantikan. Sampai detik ini pun terkadang kalau
saya udah bisa berdiri dengan kaki saya sendiri, apa yang saya hasilkan gitu saya kasih, dia juga nggak mau nerima. Apa ucapan Hari Ibu dari Mas Teddy untuk Mama saat ini? Saya belum bisa ngasih yang terbaik, tapi saya akan selalu lebih baik apa yang Mama pengen. Terima kasih. Ibu Sri, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Selamat Hari Ibu ya, Bu. Selamat Hari Ibu kembali, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, iya. Mas Teddy, terima kasih. Makasih Mbak.